perkenalkan teman sejawat saya, Bu Titin Arindani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Titin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bina, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mas sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, sebelumnya terima kasih sekali Bu Titin sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk kegiatan yang akan kita lakukan ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang supervisi akademik Bu. Gimana kegiatan dari supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, khususnya adalah Bu Titin nantinya, dan juga untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Titin. Nah, sebelum kita melakukan observasi besok pada Selasa tanggal 16 Mei ini, kita akan ngobrol tentang pra-observasi dan kegiatan yang akan Bu Titin lakukan besok. Nah, apakah Bu Titin sudah siap? Baik Bina, insya Allah saya sudah siap. Oke, nah kalau boleh saya tahu nih bagaimana perasaan Bu Titin ketika tahu akan disupervisi oleh saya? Jujur saya merasa senang Bina karena dengan ini saya nanti bisa merefleksi diri saya sendiri, bisa meningkatkan kompetensi saya dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpihak. Oke, luar biasa sekali. Nah, kegiatan yang akan saya observasi besok pada hari Selasa ini, kalau boleh tahu mata pelajarannya apa, juga materinya apa Bu Titin? Untuk mata pelajarannya nanti saya akan mengambil IPA Bu, dan untuk materinya saya mengambil bagian tujuan dan fungsinya. Oke, kalau begitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Titin apa? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu nanti siswa itu diharapkan bisa mengidentifikasi informasi tentang bagian-bagian tujuan dan fungsinya, yang bisa melalui video, bisa melalui teks bergambar, melalui diskusi kelompok dan lain-lainnya sih banyak. Ya, baik Bu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bu Titin sampaikan tadi, kompetensi apa yang ingin Bu Titin kembangkan? Kompetensi dari segi murid dan juga kompetensi Bu Titin sendiri sebagai guru. Kalau dari segi kompetensi murid, saya ingin mengembangkan kompetensi murid agar lebih mandiri, percaya diri, tanggung jawab, kreatif, dan bisa berkolaborasi dengan temannya. Terus untuk kompetensi saya sendiri, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beraneka-ragam tentunya, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa sekali Bu. Jadi nanti Bu Titin kan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti itu juga ada pembentukan kelompok diskusi ya kalau begitu, karena tadi kan Bu Titin mengatakan berkolaborasi. Nah, terus kira-kira untuk mencapai kompetensi tersebut itu apa sih tantangannya? Untuk tantangan yang saya hadapi ketika saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya harus menyiapkan berbagai hal secara matang. Itu nanti dari saya memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan dan kesiapannya, kemudian menyiapkan konten, media, sarana prasarana, lembar evaluasi, penilaian yang berbeda-beda, itu nanti kan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, memang betul Bu. Kalau untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu banyak sekali hal yang perlu untuk dipersiapkan secara matang. Nah, kalau gitu strategi Bu Titin itu apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Di sini saya akan memetakan berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian saya akan menyusun RPP dengan menggunakan metode, menentukan media, bahan ajar yang bervariasi, LKPD, dan juga lembar evaluasi dan penilaian siswa. Pemetaan berdasarkan gaya belajar tadi Bu. Ya. Nah, itu kan berarti yang itu ya Bu, dari gaya belajar yang visual, terus auditori, juga kinestetik. Terus untuk yang kolaborasi, bagaimana Bu caranya Bu? Iya, benar sekali Bina. Nah, untuk kolaborasinya nanti pembentukan kelompok sesuai dengan kelompok gaya belajar siswa tadi. Siswa akan berkolaborasi dan berdiskusi untuk mengerjakan tugas diskusi kelompok. Oke, habis sekali Bu, persiapan Bu Titin itu tadi sudah luar biasa dan lengkap sekali. Mulai dari tadi menyusun RPP, kemudian pemilihan media, juga bahan acara bervariasi. Terus kalau indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Nah, untuk indikator ketercapaian dari kompetensi-kompetensi yang akan tercapai tadi, apabila metode
menyebabkan tujuan pembelajaran tercapai, dapat mengakomodir semua kebutuhan hidup. Oke, berarti kalau indikator tercapai itu jika strategi dan metodenya itu sudah sesuai dan itu bisa membantu mewujudkan tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi ya Bu? Iya, Gitu. sekali. Oke, Bu Titin ini itu dari serangkaian percakapan praobservasi tadi ini saya lihat itu persiapan Bu Titin itu sudah luar biasa sekali. Dari tadi menyusun RPP, kemudian pemilihan strategi, terus metodenya itu saya rasa sudah sangat lengkap. Nah, semoga itu besok pas kita observasi bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Benar, amin. Ya, Besok bisa sukses lancar. iya. Oke, terus gini Bu, nanti kan setelah kita observasi itu akan ada satu tahapan lagi yaitu pasca observasi, di mana nanti itu sebagai tahapan untuk merefleksi kegiatan yang Bu Titin lakukan tadi pembelajarannya. Nanti bisa kita bahas apakah ada tantangan, apakah ada kendala, atau bahkan itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Titin. Nah itu Bu Titin siapkan kalau setelah ada observasi yang pasca. Oke. Nah, terima kasih Bu Titin atas waktunya. Besok kita berjumpa lagi di hari Selasa ini untuk observasi dan selanjutnya adalah pasca observasi ya Bu Titin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita seperti berdoa dulu ya. Dulu tahu siapa hari ini yang datang paling awal?
ya. Jalan kok belum konsentrasi. Yuk mulai diulang nih. 5 7 konsentrasinya hilang langsung 10 lanjut Mbak Bilkis ya. Nggak usah disebutkan yuk. 1 2 cukup ya, cukup konsentrasi. Silakan kalian duduk kembali. Selanjutnya Guru pengen tahu perasaan kalian hari ini, dari bangun pagi sampai hari ini ke sekolah. Coba ditunjukkan dengan emotnya diangkat. Ada yang bahagia, ada yang ngantuk, ada yang sedih. Banyak banget ini. Yuk, ada yang marah. Ini Mbak Ai sedih kenapa? Bangun tidurnya kesiangan, semalam nonton TV. Oh, besok lagi jangan nonton sampai malam-malam ya. Terus untuk Mbak Bilkis, kenapa kok ngantuk? Nonton TV sampai larut malam, besok lagi jangan malam ya. Untuk teman-teman yang lain besok lagi tidak boleh nonton TV sampai malam. Mas Haki bahagia, bahagianya kenapa bisa dibilang dulu apa? Kenapa? Sholat subuh berjamaah. Untuk teman-teman yang lain sholat subuh berjamaah tidak? Mas Haki bagus sekali sholat subuh berjamaah dengan ayah, bagus. Mas Haki dilanjutkan ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Gue ingin tahu bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba siapa dari kalian yang bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan? Video cari bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja? Bagian-bagian tumbuhan. Ayo, apa saja? Yang pertama? Terus? Apa? Bunga. Terus? Daun. Itu tumbuhan. Nah, dari situ kita tahu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan pohon-pohon itu untuk dimanfaatkan manusia. Untuk itu kita harus mengucapkan rasa syukur, ya kan? Wujud rasa syukur kita dengan apa? Dengan apa? Wujud rasa syukurnya dengan apa? Yang kita lakukan untuk mensyukuri itu rahmat Tuhan yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Apa yang kita lakukan? Melestarikan tumbuhan, tidak merusak tumbuhan, memanfaatkannya secara bisa. Kalau menebang pohonnya, saya tebang apa itu? Tebang pilih. Setelah ditebang lagi harus ada negosiasi. Sudah paham semuanya? Oke. Ada dari anak-anak sekalian yang ingin bercerita tentang tanaman-tanaman yang di sekolah ini atau di rumah, boleh juga. Tanaman apa saja yang ada di sekolah, yang ada di rumah. Kalau di sekolah yang kalian temui ada tanaman apa saja? Bunga. Bunga apa itu? Kalian bawa banyak banget. Bunga macam-macam itu, mawar ada, terus melati, terus
pelajaran kita hari ini nanti tujuannya adalah agar kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tujuan yang tadi sudah kita bahas ya. Fungsinya sudah. Kemarin sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok sini namanya apa kalian? Awalnya sini anggrek, terus ini kelompok matahari. Untuk tugasnya nanti yang di sini, yang sebelah sini mengamati tumbuhan yang ada di belakang. Kalian amati bagian-bagian tumbuhannya. Amati bersama-sama. Silakan kalian mengamati ke belakang. Terus untuk yang sini, untuk yang sini membaca halaman 4 tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sudah dibaca dulu, dipahami dulu. Bagian-bagian kemudian presentase, terus menyaksikan video kan. Nah, sekarang guru ingin tahu bagian tumbuhan tadi apa saja? Apa saja? Untuk daun fungsinya apa? Membuat makanan atau proses fotosintesis.
Nah, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis? Bukan. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan? Batang. Ya, itu sudah benar. Untuk selanjutnya, kalian semua aktivitas dihentikan, duduk yang rileks, nyaman, badan tegak, ya Pak. Duduk yang nyaman, rileks, badannya tegak. Dengarkan musik ini, guys. Supaya kalian dengarkan sambil nanti kalian rasakan angin di sekitar kalian. Tarik nafas lewat hidung, pelan-pelan dihembuskan. Tarik nafas lagi lewat hidung, pelan-pelan hembuskan lagi. Kalian amati tubuh kalian dan segala yang di sekitar kalian. Tarik nafas lagi, hembuskan. Sudah lebih rileks? Sudah? Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan teknik stop tadi? Terus apa lagi? Nyaman, rileks, tidur, sambil tidur. Sudah kembali rileks, ya? Sudah fresh kembali. Nah, untuk selanjutnya kalian mengerjakan tugas kelompok. Kalian menulis informasi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk yang ini nanti ditulis bentuknya apa? Untuk yang ini tabel ya. Yang tabel sudah selesai semuanya, anak? Baik. Sekarang coba salah satu dari kalian mempresentasikan ke depan kelompok yang sini. Ini dibawa ke depan terus dijelaskan ke teman-temannya apa yang sudah kalian pelajari hari ini, yang kalian simpulkan hari ini semua. Yuk. Ke sini. Maju ke sini. Yang lain coba diperhatikan. Untuk yang lain dikumpulkan. Ayo, ayo semua satu kelompok. Ini peka ditunjukkan ke temannya, terus dijelaskan bagian-bagian apa saja. Bagian-bagian tumbuhan ada apa saja ya yang keras? Daun, buah, batang, daun, buah, bunga, batang, akar. Fungsinya untuk apa?
Bermain 369 SPG tadi. Ya, berarti ada semacam-macam ya. Senang hari ini? Terus apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Ilmu-ilmu tentang apa? Bagian hubungan dan fungsinya. Kalian jadi sudah paham? Sudah paham? Kira-kira kalian merasa ada tantangan tidak untuk pembelajaran hari ini? Tantangannya dalam hal apa? Merasa tertantang dalam hal apa? Kalian sendiri tadi? Menggambar. Terus ada yang lain? Pas mengerjakan itu puzzle tertantang tidak? Untuk menyelesaikan puzzle-nya dengan baik, menyusun puzzle-nya tertantang? Ya, untuk yang kelompok lain ada rasa tertantangnya? Dalam hal apa? Kira-kira? Membuat tabelnya. Untuk yang kelompok matahari ada? Membuat tabelnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya guru ingin tahu ekspresi kalian untuk pelajaran hari ini. Coba ditunjukkan memakai emoticon. Kalian semua senang pelajaran hari ini? Senang? Ada yang sedih? Ada yang sedih tidak? Atau kalian semuanya senang ya? Semuanya senang. Sudah disimpan. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Guru ingin tahu yang paling datang terlambat tadi siapa? Mas Malik, coba ke depan, teman-temannya dibimbing untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sri Purnami selaku pengajar praktik saya, dan juga Bu Titin Arindani selaku rekan sejawat saya. Bagaimana kabarnya Bu Nani dan Bu Titin hari ini? Alhamdulillah. Bu Nani, ini saya mohon izin untuk melakukan percakapan pasca observasi sebagai lanjutan dari kegiatan supervisi akademik yang kemarin saya lakukan. Bu Titin, kita mulai saja ya. Kemarin kesepakatan kita dalam supervisi akademik ini kita kan ada 3 tahap, ada pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, kemarin kita sudah melakukan yang pra-observasi dan juga observasi. Bu Titin sudah siap? Ya. Bu Titin, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk membantu Bu Titin melakukan refleksi pembelajaran yang Bu Titin lakukan kemarin, dan juga untuk mengetahui rencana aksi pengembangan diri yang akan Bu Titin lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu Titin. Bu Titin, saya ingin tahu bagaimana sih perasaan Bu Titin setelah melakukan praktik pembelajaran kemarin itu, Bu? Jujur saya merasa sangat
berkembang itu, dan dalam diferensiasi produknya saya juga melihat anak-anak sudah membuat produk yang berbeda. Ada yang dengan gambar, kemudian ada yang tabel gitu, tabel terus diagram. Walaupun sebenarnya itu LKPD-nya masih sama, itu masih satu, ya masih satu. Habis itu mungkin bisa dibuat LKPD yang berbeda agar produk yang dihasilkan pun bisa lebih bervariasi gitu. Mungkin bisa menawari anak bagaimana akan membuat ini. Terus juga kemarin kalau dari segi keaktifan anak-anak sudah aktif Bu. Anak-anak juga mereka tampak antusias. Tapi ada sekitar 2 siswa itu dari yang kelompok auditori yang seharusnya mendengarkan penjelasan Bu Titi, tetapi mereka malah fokus ke anak-anak yang sama tumbuhan. Akhirnya mereka itu kok pengen, dan memang harusnya juga ya Bu. Nah itu kalau dari pemetaannya kemarin, aku tadi bilang memetakan anak-anak dulu ya. Nah itu bagaimana cara memetakannya? Kemarin pemetaannya saya hanya dengan observasi mengamatan saja. Ya. Sebenarnya anaknya ini Berarti baru dari observasi atau pengamatan. Mungkin untuk besok kalau ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi lagi bisa dengan melakukan tes, ya mesti awal, jadi hanya melakukan pengamatan. Tadi bisa buka di platform Merdeka Belajar itu banyak sekali contoh-contohnya. Nah terus ini Bu, kalau untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid itu tindak lanjut apa yang akan dilakukan? untuk tindak lanjutnya mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, terutama rekan-rekan yang sudah itu bergerak. Iya. Nah itu nanti biar bisa mengimbas dan memberi contoh ke rekan guru lain untuk pengembangan dirinya. Mungkin saya bisa melalui diklat, workshop, atau itu tadi platform dengan mengajar. Luar biasa sekali Bu Titi. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid itu tadi dengan berkolaborasi dengan semua warga sekolah ya. Nah, mungkin yang guru juga muridnya juga ya Bu, dan tadi yang udah IPB juga ya. Iya, lumayan banyak. Nah, iya memang. Itu bisa diajak sama-sama ya untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu. Dan juga tadi untuk pengembangan dirinya akan diklat, workshop sama PMS sekarang memang sedang benar-benar digalakan untuk PMS ini. Terus kalau terkait dari pengembangan diri tersebut, itu kapan Bu Titin akan melakukannya dan jangka waktunya itu kira-kira targetnya berapa? Untuk target sekitar 3 bulan ini. 3 bulan. Benar. Ya, kalau akan dilaksanakan kapan? Mulai kapan? Mulai Bulan ini ya, di cepat lebih baik dulu. Untuk melakukan sesuatu yang baik memang di cepat lebih baik ya, luar biasa sekali. Nah dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kita sudah lalui ini, semoga sudah bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk kita sebagai guru, tapi nantinya juga sebagai murid-murid kita. Nantinya dengan kita itu terus mengembangkan diri, terus berkolaborasi, nanti kita juga akan bisa menciptakan sebuah pendidikan yang benar-benar akan berpihak pada murid-murid. Nah untuk ini